Sebelum memulai pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa bersama. Oke, terima kasih. Kita sudah berdoa. Oke, nah sebelum kita belajar, alangkah baiknya karena kita itu setiap pelajarannya bahasa Indonesia itu di jam-jam yang krusial. Makanya mari kita bersama silakan berdiri, kita akan explaining dulu. Ayo, semangat. Oke, benar mulai ya. Intinya seperti biasa, kita menceritakan pelajaran bahasa Indonesia dimulai. Kita mulai sedikit. Oke, silakan. Kita bernyanyi di sini sangat senang. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Silakan duduk sembari anak-anak. Terima kasih. Oke, sebelum kita belajar, ingin melihat kerapian kalian. Oke, tadi sudah sarapan, tadi sudah makan? Sudah. Yang sholat Jumat tadi sudah sholat Jumat? Sudah. Kelasnya tadi sudah dibersihkan, sudah disapu? Sudah. Berarti kalian siap untuk belajar hari ini ya? Ya, Alia? Oke, Alia. Bagaimana kabar hari ini Alia? Alhamdulillah. Andarista. Mana Andarista? Oke. Andarista tadi baru ke sekolah? Oke, terus. Terus Nur Safety. Saya Bu. Nur Safety. Oke. Safety ini dari apa? Wilayahnya yang kemarin kita pakai membahas kemarin itu bagus ya. Terima kasih Oke. Nur Safety. Oke. Nah, ini adalah pertemuan kita yang kesekian kalinya. Tapi yang terakhir minggu kemarin kita membahas tentang sirah lamaran. Kalau yang sekarang yang kita bahas itu tentang teks cerita sejarah. Oke, teks cerita sejarah. Kalau kemarin pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang surat lamaran. Ingat surat lamaran ada berapa nak? 2. Baca penulisan yang pertama apa ya? Oke, pintar. Yang pertama menggunakan kurikulum vitae. Yang kedua? Tidak menggunakan tidak. Oke, tidak menggunakan kurikulum vitae. Oke, berarti bagus. Berarti kalian ingat apa yang telah Ibu ajarkan. Oke, karena sekarang itu kita akan belajar tentang teks cerita sejarah. Ibu pengen tanya kalian, ada nggak di antara kalian itu pernah melihat, mendengar tentang teks sejarah, cerita sejarah? Ada nggak? Apa nak? Pangeran Diponegoro. Oh, bagus. Sejarah Pangeran Diponegoro. Jadi ketika Ibu bertanya kalian tahu tentang cerita sejarah, berarti itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, nah? Oke. Sebelum Ibu akan memberikan materi, Ibu ingin kalian melihat tayangan video yang sudah Ibu buat. Silakan kalian simak ya. Pangeran Diponegoro mengubarkan perang Jawa. Pada 20 Juli 1825, pasukan Belanda menyerbu Tegalrejo. Mereka membakar rumah kediaman Pangeran Diponegoro. Bersama pasukannya, Pangeran Diponegoro melancarkan perlawanan yang telah dikenal sebagai Perang Jawa. Pangeran Diponegoro lahir pada tahun 1785. Nama kecilnya adalah Raden Mas Tontowirio. Beliau merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Akhir Maret 1830, Pangeran Diponegoro bersedia melakukan perundingan di Magelang, tetapi ini taktik curang Belanda yang berujung penangkapan. Selanjutnya, beliau diasingkan ke Manado, kemudian ke
dasar hingga wafatnya pada tahun 1855. Oke. Bagaimana tentang cerita teks cerita sejarah Pangeran Diponegoro? Kalian kalau kemarin-kemarin mungkin kalian hanya sekedar mendengar, hanya sekedar tahu. Setelah kalian menonton, melihat video, mengamati video yang ditayangkan, ada nggak sesuatu yang ingin kalian tanyakan, sesuatu yang Bu, kenapa sih kok Pangeran Diponegoro itu sangat terkenal di negara kita? Menurut kalian, cerita sejarah tentang Pangeran Diponegoro menarik? Menarik. Kenapa kok menarik? Makanya membahas tentang kejadian masa lalu atau apa? Teks sejarah di masa. Yang lagi, yuk. Silakan Capti. Apa nak? Perjuangan pahlawan dalam melawan penjajah. Oke, lika-liku perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan. Oke, karena kalian sudah tadi menyaksikan tentang teks cerita sejarah Diponegoro. Nah, sekarang Ibu akan memperluas pengetahuan kalian tentang teks sejarah. Nah, teks cerita sejarah. Nah, Ibu akan tampilkan PowerPoint ya. Nanti kalian menjelaskan. Ibu akan memberikan gambaran secara singkat tentang teks sejarah itu apa, tentang tentang fungsi, tentang nilai-nilai yang terkandung, tentang struktur teks cerita sejarah itu seperti apa. Kenapa kalau Ibu menampilkan itu biar pengetahuan kalian tambah luas? Karena ketika kalian Ibu sajikan tentang teks cerita Pangeran Diponegoro, nah keinginan tahu kalian mungkin akan semakin luas karena tentang salah satu tokoh yang sangat terkenal, ya kan? Oke, itu akan menampilkan materi tentang yang berhubungan dengan Pangeran Diponegoro. Nah, Ibu itu mengajarkan kalian tentang teks cerita sejarah itu berhubungan apa? Supaya kalian bisa tahu, bisa mengidentifikasi. Oh, struktur teks sejarah itu seperti ini loh, ya kan? Oh, nilai-nilai yang terkandung dalam teks sejarah itu seperti ini loh, gitu. Ya, tujuannya itu. Lalu ini yang pertama sejarah. Nah, ini saya bikin seperti ini. Nanti yang kita pelajari pengertian, fungsi, jenis, ciri-ciri, dan unsur. Ya, termasuk di dalamnya sini yaitu ada nilai-nilai yang terkandung dalam teks sejarah. Nah, pengertian sejarah suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kalau masa lampau berarti apa nak? Iya, sudah terjadi. Oke, yang disusun berdasarkan peninggalan berbagai peristiwa. Kalau kita ingin melihat rekam jejak tentang kemerdekaan bangsa Indonesia, kita perginya kemana? Museum, pintar. Satu lagi, perpus, bisa pintar, perpustakaan nasional. Oke. Nah, ini teks sejarah menjelaskan tentang fakta atau kejadian di masa lalu. Berarti teks sejarah itu asli atau tidak? Asli. Kan teks sejarah itu berarti asli. Kalau asli itu apa nak? Kalau asli apa? Fakta. Dan fakta. Kalau asli itu berarti fakta. Dan apa lagi? Sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Terus kalian paham? Ibu tidak menjelaskan secara rinci enggak, tetapi kalian harus bisa mengerti. Oh iya, kalau namanya teks cerita sejarah itu berarti fakta. Oke, dari yang Ibu tampilkan ini nak, ada nggak yang ingin kalian tanyakan tentang materi tentang teks cerita sejarah? Atau iya, kalau dari strukturnya kalian sudah paham, Ibu akan lanjutkan ke fungsi. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang di awal kan dia udah agak abstrak sih. Oh sama nak dengan orientasi. Jadi pengenalan suatu tokoh. Siapa biasanya dari situ pengenalan suatu tokoh siapa?
ya kan? Kan tadi makanan baru terus dilanjutin seperti apa itu apa sih? Ya, oke. Sudah paham tentang teks data sejarah? Oke. Setelah ini Ibu akan membagikan membuat kelompok. Jadi Ibu akan membagikan KPJ, Ibu akan membagikan tugas yang harus kalian kerjakan sesuai dengan tadi panel gubernur. Tadi kalian sudah menyaksikan melihat video kan? Nah, dari video itu Ibu ingin kalian mengaplikasikan dengan materi yang tadi si Ibu sudah jelaskan. Nah, silakan dimulai kelompok 1, ini kelompok 2. Ada yang tanya kanan? Ada, oke. Sudah paham? Oke. Silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian yang sudah, silakan. Ayo, oke, silakan yang pertama. Berdasarkan video pengajaran di Ponorogo yang telah disusun buatlah struktur yang akan dalam proses tersebut. Nah, struktur yang pertama yaitu ada orientasi, yaitu pengenalan, yaitu Pangeran Diponegoro merupakan anak dari Hamengkubuwono III. Dia juga memiliki nama panggilan kecil yaitu Raden Mas. Kami apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, itu hasil. Oke, silakan ditanyakan. Jenis. Jadi bertanya saya dari kelompok 1. Yang tadi kan nomor 1 itu harusnya pertanyaan lebih menjelaskan tentang siapa Pangeran Diponegoro. Kan kalau kemarin itu lebih menjelaskan kayak secara singkatnya peperangannya loh tentang siapa Pangeran Diponegoro. Ini bisa dijelasin nggak Pangeran Diponegoro itu siapa? Gimana? Oke, terima kasih. Silakan jawabnya. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, jadi untuk dijelaskan Pangeran Diponegoro ini merupakan salah satu keturunan kerajaan Keraton Yogyakarta, yaitu dia merupakan putra Sultan Hamengkubuwono III. Sekarang KPJ-nya boleh kalian kumpulkan. Nah, sebelumnya itu ingin mengapresiasi dari teks cerita sejarah video yang tadi kalian simak. Nah, terus kalian Ibu beri sedikit materi tentang teks cerita sejarah, terus kalian mengerjakan sekarang berkelompok mengerjakan soal yang telah Ibu buat untuk kalian kerjakan. Ternyata dari setiap kelompok, ya kan, meskipun teksnya videonya sama, tapi kalian mencari referensinya. Tadi Bu bilang kalian boleh mencari referensi di internet, boleh mencari referensi di lain. Ternyata berkembang, ya kan? Jadi pengetahuannya semakin berkembang. Nah, dari situ Ibu tahu, oh ternyata dari nilai-nilai, ya kan? Itu banyak sekali nilai-nilai yang setiap kelompok tadi Ibu perhatikan berbeda, ya kan? Ya, setiap kelompok nilai-nilainya berbeda. Untuk materi hari ini cukup sekian, ya. Materi yang kita pelajari hari ini cukup menantang, ya kan? Cukup seru. Kalian senang kan? Oke, karena hari ini kita itu belajar tentang teks cerita sejarah. Nah, teks cerita sejarah. Nah, nanti pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang rangkaian kejadian dalam suatu teks cerita sejarah. Nah, pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang tentang rangkaian. Nah, tetapi sebelum kita nanti minggu depan ketemu, ya kan, untuk melanjutkan materi ini, Ibu nanti akan kirim link, ya. Ibu akan kirim link ke grup kelas. Silakan kalian kerjakan. Oke, nah terima kasih untuk hari ini Ibu akhiri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sudah siap untuk hari ini? Sudah. Oke, sebelum kita mulai, silakan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Silakan ya. Kita berdoa dulu sebelum belajar kita mulai. Silakan. Mari teman-teman sebelum memulai pelajaran alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, karena kita hari ini belajarnya hampir setiap mata pelajaran ibu itu selalu siang, bagaimana kalau kita SD dulu? Oke? Oke. Karena nanti kita 90 menit seperti biasanya. Jadi silakan berdiri semuanya. Ada yang mau di depan bersama ibu? Nyanyi bersama? Hani, sini, di sini. Biar kita ada semangatnya. Ayo, sudah mulai? Ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Terima kasih, silakan duduk. Oke nak, setelah gimana setelah kalian SD ini ngantuk atau enggak? Tinggal tadi aku dengar suaranya puncak banget kan, sepertinya kalian semangat semua ya. Oke, sebelum kita mulai ke ibu mulai absen, ibu ingin tanya kalian kaji piket atau tidak? Oke, ibu akan absen setiap hari. Ketika mata pelajaran bahasa Indonesia akan selalu absen. Ibu akan selalu tanya kalian kegiatan kalian seperti apa, tadi seperti apa. Oke, yang pertama, Ajeng masuk Ajeng. Ajeng masuk. Ajeng tadi sholat subuh enggak? Sholat subuh. Oke. Terus Alia? Saya. Alia, oke. Alia sudah makan siang Alia? Sudah. Oke, sudah. Tadi dibokelin mama ya? Iya. Oke, bagus. Oke nak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Pertemuan kemarin kita tentang apa Pak? Nah, Cerita sejarah. teks cerita Sejarah. Dan kemarin ibu ajarkan tentang apa? Pangeran Diponegoro. Terus kita belajar tentang struktur teks cerita Sejarah. Oke, berarti kalian kemarin tahu ya cerita tentang teks sejarahnya Pangeran Diponegoro. Ya, terus kemarin juga kalian saya beri link mengerjakan perform ya kan. Hari ini kita masih tetap di teks cerita sejarah, tetapi kita akan lebih dalam lagi, yaitu kita akan belajar tentang nilai-nilai. Yang pertama itu rangkaian peristiwa. Jadi ada teks yang itu kita akan belajar tentang rangkaian peristiwanya seperti apa. Terus nilai-nilai yang terkandung ya. Minggu kemarin sudah ibu sebutkan nilai apa saja yang terkandung. Nah sekarang itu saatnya kita untuk belajar lebih dalam lagi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Tetapi sebelum ibu ke materi, ibu akan tampilkan ke kalian tentang teks cerita sejarah. Kalian tahu teks cerita sejarah perempuan atau wanita di Indonesia yang sangat terkenal. Kira-kira siapa? Bagus. Kan kalian simak video berikut ini. Lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Dia berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiprat dan M.A. Asira. Beliau merupakan
bisa seperti ini antara laki-laki dan perempuan, apalagi bebas dari patriarki. Oke. Dari cerita R.A. Kartini tadi, kalian juga mendapatkan nilai-nilai, kira-kira nilai-nilai yang ada dalam teks cerita R.A. Kartini itu apa sih? Apa nak? Oke, satu, berani dalam menyuarakan pendapat. Berarti itu nilai apa namanya? Nilai? Oke, terus ada lagi, nilai apa lagi? Nilai apa lagi? Budaya. Oke. Di situ tadi ada budaya, yaitu masih dipingin, ya kan? Itu merupakan nilai budaya, ya kan? Jadi zaman dahulu itu masih sebelum menikah masih dipingin. Terus masih ada lagi, apa lagi nak budaya? Masih ada perjodohan. Terus kalau nilai sosial apa? Dari rekan tadi? Iya, dia masih mengirim surat dengan temannya di Belanda. Jadi biar supaya kalian itu nanti lebih paham tentang teks sejarah, itu akan memberikan sedikit materi tentang teks cerita sejarah. Langkah-langkah mengidentifikasi nilai dalam cerita teks sejarah. Yang pertama, menganalisis perbuatan tokoh dalam cerita. Maksudnya menganalisis itu apa nak? Maksudnya apa? Ya, mempelajari siapa tokohnya, terus membaca cerita dalam novel sejarah secara sama. Berarti kalian wajib apa? Fokus membacanya. Terus ketika menemukan nilai yang terkandung, berarti di dalam teks cerita sejarah itu pasti ada nilai yang terkandung. Nah, nilai itu maksudnya unsur ekstrinsik, nah, ya. Ekstrinsik itu di luar teks cerita. Jadi kalian itu tidak ada dalam cerita, tapi kalian dapat menyimpulkan sendiri dari apa yang dilakukan oleh tokohnya. Nah, kalau ini apa nak? Edukasi atau apa nak ini? Pendidikan. Pendidikan itu biasanya nilai kan yaitu mengajarkan sesuatu hal yang baik. Itu namanya nilai pendidikan. Dari sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Sudah jelas nak? Sudah. Oke, sudah jelas. Nah, kan kalian buat kelompok, ya. Silakan buat kelompok. Setelah kalian buat kelompok, nanti itu akan bagian KBD. Jadi silakan kalian kerjakan yang berhubungan dengan nilai-nilai, yang berhubungan dengan rangkaian peristiwa dalam suatu tokoh. Nah, LKPD ini nak, soal ini ibu bagi. Nah, setiap kelompok akan mendapatkan soal yang sama, tetapi teks yang berbeda, teks cerita sejarah yang berbeda-beda. Supaya apa? Nanti ketika kalian presentasi ke depan, kalian tahu, oh iya, saya tahu cerita dari I.R. Soekarno, saya tahu cerita dari cerita ini. Oke, nah, silakan buat kelompoknya. Silakan. Oke. Tulis nama kelompoknya, terus nomor absen. Ayo silakan Suci. Ayo, mana yang sudah siap untuk mempresentasikan? Nomor satu. Oke, silakan nomor satu. Oke, di sini saya mau menceritakan sedikit tentang Nelson Mandela. Nelson Mandela ini lahir pada tahun 1818 di Afrika Selatan. Itu dia tuh presiden pertama yang berada di Afrika Selatan yang berkulit hitam. Jadi beliau ini tuh termasuk salah satu orang yang menentang kebijakan pemerintah negara barat itu yang mendiskriminasi antara kulit putih dan kulit hitam salah satunya. Jadi dia tuh kayak salah satu pahlawannya Afrika Selatan tentang diskriminasi gitu. Nilai moral, dia merupakan pahlawan dari Afrika Selatan yang menentang
Oke. Cukup sekian kan presentasi dari kami. Jika ada hal yang tidak mengenakan mohon dimaafkan. Lalu ada pertanyaan dari kelompok lain tentang Nelson Mandela. Nelson Mandela. Ayo, silakan. Silakan. Kenapa kok Nelson Mandela termasuk teks cerita sejarah? Ya, jadi teks cerita sejarah itu nggak hanya pahlawan kita saja atau nggak hanya dari pejabat, dari luar juga mempunyai teks cerita sejarah. Ya, jadi kita belajar biar kalian pengetahuannya semakin luas. Silakan, ada yang tanyakan tentang Nelson Mandela? Silakan. Tadi kan dia bilang dia mendirikan Muda dan Amal ya. Iya. Dari sekian banyak penyakit yang harus HIV itu sama AIDS. Menurut kita sih itu kan karena penyakit itu kan termasuk penyakit yang bisa menular ya. Penyakit bisa menular dan juga termasuk penyakit yang lumayan berbahaya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sangat menyenangkan. Oke, sangat menyenangkan. Terus ibu sangat senang sekali karena apa? Karena meskipun dari awal ibu memberikan contoh teks cerita sejarah pahlawan, tetapi coba ibu di soal kelompok kalian ibu coba mencari teks cerita sejarah tentang dari negara lain, ternyata kalian paham bahwa sebenarnya teks cerita sejarah itu tidak hanya sejarah tentang negara kita, tapi kita boleh melihat tentang sejarah pembuatan komputer, itu kan namanya sejarah, ya kan? Internet apapun itu boleh, itu namanya sejarah. Nah, ibu sangat mengapresiasi kalian karena kalian sangat bagus sekali presentasinya. Terus meskipun kalian masih belum menguasai teks yang kalian kerjakan, tapi hasilnya sangat memuaskan. Saya sangat mengapresiasi ini. Terima kasih. Nah, sebelum ibu menutup tentang materi hari ini, nah minggu depan kita akan ketemu tentang teks editorial. Nah, pasti kalian sudah dengar tentang teks editorial, ya kan? Nah, tentang teks editorial nanti besok sebelum ibu masuk kelas, nanti ibu akan share tentang apa sih editorial itu. Jadi ibu akan share link, terus kalian boleh lihat-lihat. Oh iya, apa itu? Nanti akan ibu kirim video. Oke, nak? Oke. Kalau begitu, ketika kalian semuanya sudah berjalan lancar, nanti kita ketemu lagi minggu depan di editorial, terus kalian mengerjakan tugas. Berarti kalau mata pertemuan kita hari ini siang, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.